ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bertemu dengan Asyrul Awakhir, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sepantasnya bagi seorang hamba untuk mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah merupakan bukti rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, seseorang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Seseorang itu meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bentuk bukti bagaimana kita merealisasikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam ibadah puasa dan di dalam bulan Ramadan ini, ibadah qalbiyah yang harus betul-betul kita kuatkan, yaitu bagaimana muhabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan asyauq ila liqa'i rabbina, yaitu rasa rindu untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan melanjutkan pertemuan terakhir masih berkaitan dengan masalah muhabbatullah wa syauq ila liqa'ihi. Bagaimana seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kemarin, ketika ada orang yang berkata, bagaimana aku bisa sampai ke derajat bisa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan derajat seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Beliau menjelaskan tentang sebab-sebab yang besar yang menjadikan seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan seseorang itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, yang pertama yaitu menghilangkan hijab, menghilangkan
hal-hal yang menghalangi dari fitrahnya seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari berupa dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa syahwat maupun dosa syubhat, begitu pula penyakit-penyakit hati. Maka semakin besar seseorang itu menghilangkan penghalang untuk seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar seseorang itu akan bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah menjelaskan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau Syekh Abdullah Al-Anazi menyebutkan, yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mubayyinan anna wujdana wa dhauqa wa halawatal unsi billah wa syauqa ila liqaihi bihasbi quwwatil muhabbati wa dha'fiha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam keadaan beliau menjelaskan bahwasanya didapatkan rasa manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembiranya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala dan rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan kuatnya muhabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dengan lemahnya muhabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar, maka rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Semakin lemah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala pun semakin lemah. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Falaisa indal qulubis salimati wal arwahit thayyibati wal uquliz zakiyati ahla wala aladza wala atyab wala asar wala an'am min muhabbatihi wal insi bihi." Kata beliau, tidak ada bagi hati yang selamat, bagi ruh-ruh yang baik, bagi akal-akal yang jernih, itu lebih manis dan lebih lezat dan lebih baik dan lebih menyenangkan, lebih nikmat dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasyauqi ila liqaihi, dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang punya ruhnya hidup, bagi orang yang hatinya selamat, bagi orang yang akalnya benar. Tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali apa? Seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu bisa bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala dan senang berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila anqala rahimahullahu taala, sampai beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa wujdanu hadhil umuri wa dhauquha huwa bihasbi quwwatil muhabbati wa dha'fiha. Semua rasa kenikmatan bersama Allah, kemudian tenangnya hati, kelezatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seberapa kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa bihasbi idraki jamalil mahbubi wal qurbi minhu. Begitu pula orang itu akan merasakan lezatnya iman, merasakan nikmatnya iman, nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung seberapa besar pengenalan kita terhadap zat yang kita cintai. Terhadap zat yang kita cintai. Wa kullama kanatil muhabbatu akmal, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala besar, wa idrakul mahbubi atam, dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna, wal qurbi minhu awfar, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang dicari, kanatil halawatu wal ladzatu was surur wan naimu aqwa. Maka apa?
rasa manis, kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan itu jauh lebih besar. Dan ini kesempatan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mempertemukan kita dengan asyrul awakhir, 10 hari terakhir. Bagaimana seseorang itu berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang disunnahkan. Salah satunya apa? Iktikaf. Di mana iktikaf ini adalah merupakan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan idza dakhalal ashrul awakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu akan kuat untuk beribadah di 10 hari terakhir dan merasakan nikmatnya iktikaf dan merasakan nikmatnya berduaan dengan Allah, merasakan nikmatnya munajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kalau muhabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala kuat. Kalau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, baru akan merasakan nikmatnya beribadah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tenangnya hati ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa? Bukan seseorang itu ketika iktikaf hanya pindah tidur. Hanya pindah tidur, enggak. Tapi seseorang ketika dia beriktikaf, dia betul-betul melepaskan urusan-urusan dunianya. Melepaskan urusan-urusan dunianya karena hatinya pengen disibukkan, diramaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah seseorang apa yang dilakukan di rumah persis ketika dilakukan di masjid ketika seseorang itu beriktikaf. Masih scroll HP, masih mainan Facebook, masih mainan YouTube, masih apa dan lain sebagainya, masih mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Seseorang itu dia tidak merasakan nikmatnya munajat. Seseorang tidak merasakan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena motor penggeraknya tadi belum benar. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum benar. Pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala belum sempurna. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan seseorang itu akan mendapatkan kekuatan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika muhabbahnya kuat dan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin sempurna. Dan ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, terutama kita ketika dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala dengan musim-musim kebaikan seperti ini. Kita dipertemukan dengan musim-musim Ramadan yang seperti ini, kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa kuat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kelezatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini erat sekali ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hubungan antara muhabbah dengan apa? Dengan ibadah puasa kita, dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Kemudian beliau mengatakan wa muhabbatullah, dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala fi qalbil abdi tanqusu biqadri iktirafihi lidzunubi min syahawatin wa syubhatin wa amradi qulub. Beliau mengatakan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini di dalam hati seorang hamba itu akan terus berkurang. Kapan? Kalau seseorang itu menjalankan sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, baik itu syahwat, baik itu syubhat, baik itu penyakit-penyakit hati. Semakin seseorang melakukan dosa-dosa, muhabbah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan berkurang. Baik itu kal kibri wal fakhri wal khulaya wal hasad wal riya was sum'ah wal ujub wa ghairiha. Baik itu penyakit sombong. Orang itu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, penyakit sombong harus dihilangkan. Orang pengen cinta sama Allah Subhanahu wa taala, khuyalahnya, rasa congkaknya, hasadnya, riyanya, sum'ahnya, ujubnya, bangga dirinya itu harus dihilangkan di dalam hati. Karena kalau seseorang masih punya penyakit hati dan seseorang itu masih melakukan dosa, seseorang itu masih terjerumus dalam namanya kemaksiatan,
rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan sebesar kadar seberapa banyak dia melakukan dosa, itu akan berkurang rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Wadzunubu tungkisu min muhabbatillah biqadri dzalika. Maka dosa-dosa, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu akan mengurangi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar seberapa banyak dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala qadril ma'asi adh-dhahirati wal batinati wa amradil qulubi yakunu qadrul hajabi 'alal qalb. Seberapa besar seseorang itu berbuat maksiat, baik yang zahir maupun yang batin, penyakit-penyakit hati, maka seberapa besar itu juga penghalang yang akan menghalangi hati seseorang itu untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqaddiru safwal fitrati fiha, dan akan mengeruhkan beningnya fitrah manusia untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu pada hakikatnya difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala in kana al-kufru yatmisul fitrata allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Maka yang namanya kekufuran, yang namanya kemaksiatan itu akan menutup fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan manusia itu di atas fitrah tersebut, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fitrahnya hati seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan apa? Dia jadi Yahudi, dia jadi Nasara, atau dia jadi Majusi. Kemudian beliau mengatakan fa innad dunuba tuqaddiru saffal qalbi wal fitrati wa tahjabuhuma. Maka sesungguhnya dosa itu akan mengeruhkan sucinya hati dan fitrah, dan akan menghalangi keduanya dari untuk bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimma yakunu lahu atharun fi dha'fil muhabbah, yang di sana nanti akan berpengaruh terhadap apa? Lemahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bittali tad'ufu aswaqul abdi ila rabbih. Kemudian setelah itu kalau cintanya berkurang, ya rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berkurang. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ala qadri takhallusil abdi min adranid dunubi min syahawatin wa syubhatin wa biqadri taharati qalbihi minal amrad biqadri dzalika yujli qalbahu wa tasfu fitratuhu wa tazulul hijab anhuma. Kata beliau, semakin orang berusaha untuk membersihkan hatinya, semakin seseorang itu semakin berusaha untuk membersihkan hatinya. Nah, tujuan iktikaf itu salah satunya apa? Membersihkan hati. Kenapa? Karena sesuatu yang menyibukkan hati itu akan merusak hati seseorang. Orang itu iktikaf pengen lepas dari urusan dunianya, nggak tersibukkan, nggak diramaikan hatinya dengan urusan dunianya. Betul-betul bangun tidur yang sudah berada dalam masjid, dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah, kembali berdoa kepada Allah, kembali berdiri untuk sholat, kembali membuka Al-Quran, kembali dia terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tujuannya orang beriktikaf, berdua-duaan, berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang muktakif, orang yang dia beriktikaf, ketika dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk membersihkan hatinya, semakin besar seseorang itu membersihkan dari kotoran-kotoran dosa. Ya kan? Kalau di masjid mau berbuat dosa, kan izin, Pak. Ya kan? Masa di masjid nonton YouTube enggak karu-karuan, kan izin. Masa di masjid mau scroll film-film yang ada apa sponsor enggak karuan, kan malu. Di masjid kok, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kan berarti ketika seseorang itu iktikaf
memudahkan seseorang itu untuk apa? Membersihkan hatinya dari yang namanya dosa. Dan ini tujuan iktikaf itu sebenarnya bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengurangi dosa, baik itu dari syahwat, baik itu dari syubhat. Akhirnya seseorang itu berusaha untuk mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit yang lain. Dengan seberapa besar kita berusaha untuk mensucikan hati kita, semakin mudah bagi hati kita untuk kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin bersih fitrah kita untuk kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin hilang hijab yang akan menghijabi hati kita untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hinaha tataharraka aswaquhu ila rabbih. Dan ketika seperti ini apa? Akhirnya rasa rindu kita bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'iquha a'ikun, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wala yamna'uha mani'un wala yahjubuha hajibun, enggak ada yang bisa menghalangi, enggak ada yang bisa menghijabi dari yang namanya rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Annal abda, seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akhta'a khati'atan, seorang hamba kalau dia melakukan satu kesalahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Satu saja kesalahan itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, itu satu titik hitam. Antum melihat sesuatu yang haram, kasih satu titik hitam sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara bohong, kasih satu titik hitam sama Allah. Kemudian gibah, kasih satu titik hitam di dalam hatinya. Terus seperti itu. Fa idza huwa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia berhenti dari maksiat tersebut dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Suqila qalbuhu, hatinya itu akan diamplas lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Diberi cahaya lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan titik hitam tadi, dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa in ada, kalau dia balik berbuat maksiat lagi, zida fiha, ditambahkan lagi, hatta ta'lu qalbahu, sampai ketika seseorang itu berbuat maksiat terus menerus, Pak, sampai hatinya itu betul-betul apa? Hitam, sampai kayak pantat panci. Kalau sudah seperti itu, akhirnya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron. Dia nggak tahu, bingung, ini sebenarnya baik atau buruk. Untuk melakukan kebaikan sulit, untuk menghindari kemungkaran sulit. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa huwar ran alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa? Ada ron, yaitu ada titik, ada kotoran di dalam hatinya, yang itu disebabkan karena apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ma kanu yaksibun. Karena mereka telah berbuat apa yang telah mereka perbuat, sehingga di dalam hatinya itu ada sebuah titik. Inilah yang harus betul-betul kita perhatikan. Kok kita pengen cinta sama Allah, rindu kepada Allah, pengen kuat di dalam beribadah, kuat di dalam iktikaf, ya kan? Kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan semuanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita terjatuh, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita melakukan dosa, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa biqadri ma ya'sil abdu rabbahu jalla wa ala yatakaddaru qalbuhu wa fitratuhu. Seberapa besar seseorang itu banyak bermaksiat kepada Allah, maka apa? Hatinya akan kotor dan fitrahnya pun akan rusak. Wa biqadri dzalika takunu khasaratuhu, dan dengan kadar kemaksiatan disitulah dia akan menjadi orang yang merugi. Dzalika li'annaha hujubun 'alal qalbi wal fitrati, karena itu semua adalah merupakan hijab, penghalang bagi hati dan fitrah untuk apa? Untuk ta'budul abdu an rabbih, agar seorang hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa tahulu bainahu wa baina muhabbatihi wal unsi bihi wasyauqi ilaihi wal ladzati bi munajatihi. Karena dengan maksiat tersebut juga itu yang akan menghalangi seseorang dari cinta kepada Allah, bahagia hidup bersama Allah,
rasa rindu kepada Allah, merasakan kelezatan dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu mutafawituna fi dzalika kullun biqadarihi. Dan manusia itu berbeda-beda, Pak, dalam hal ini. Dalam bermunajat kepada Allah, merasakan kenikmatan dalam beribadah itu berbeda-beda. Ada orang yang dia Masya Allah bisa merasakan lezatnya beribadah, yang satu lagi biasa-biasa saja, yang satu lagi justru malah kayak tersiksa. Ada orang yang mungkin dia melakukan ibadah mu'takif semuanya, dia semangat dalam beribadah, tapi apa? Dia ketika beriktikaf bukan karena lillah, bukan karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Euforia. Ya kan? Bisa saja. Betapa banyak terkadang seseorang itu apa istilahnya? Euforia ya, apa itu? Euforia itu ngikut-ngikut gitu loh. Sekarang lagi kerennya itu iktikaf gitu. Akhirnya apa? Yuk iktikaf, bareng-bareng rame-rame iktikaf. Kenapa? Soalnya kalau di rumah teman-temannya semuanya iktikaf. Akhirnya apa? Melok iktikaf karena teman-temannya. Ketika dia beriktikaf bukan merasakan kelezatan nikmat dalam beribadah, justru malah terkadang seseorang itu tersiksa. Tidur tidak bisa tidur, ya kan? Habis itu sakit semua. Biasanya tidur di spring bed, sekarang harus tidur di atas karpet, kan seperti itu. Akhirnya justru apa? Tersiksa dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini yang betul-betul harus dibenarkan. Iktikaf saya itu apa? Betul-betul didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita pengen berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita pengen merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita bangun. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fal abdu fi hali ma'siyatihi washtighalihi anhu bi syahwatihi wa ladzatihi takunu tilkal ladzah wal halawah wal imaniyah qad istatarat anhu wa tawarat au naqsat au dhahaban. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang hamba di dalam dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sibuknya hatinya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan syahwatnya, baik itu dengan kelezatan-kelezatan yang lain, sibuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah kelezatan manisnya iman itu tertutup dari orang tersebut. Akhirnya apa? Berkurang dan akhirnya pergi kelezatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita rasakan, Pak. Ini kita rasakan. Kita kalau lagi benar imannya, benar hatinya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul nikmat. Tapi kalau sudah hatinya mulai sibuk, antum sholat tarawih pertama-tama antum nikmat. Kenapa? Tidak ada urusan dunia. Sudah sholat tarawih nikmat kan? Ngaji nikmat. Tiba-tiba ada SMS cendung gitu. Orderan. Orderan ini. Gitu kan? Atau ada urusan-urusan yang lain yang menyibukkan antum. Urusan yang lain menyibukkan antum. Pasti apa? Hatinya ketika sibuk dengan ini, ngaji sudah nggak tenang. Kok nggak dengan merampung ini? Salat tarawih juga sama. Salat tarawih ketika antum istirahat semuanya buka HP, lihat kok ada chat, entah dari bojo, entah dari klien, entah dari apa dan lain sebagainya, yang menyibukkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Berbeda sekali antara sholat tadi yang pertama dengan sholat yang kedua, itu pasti berbeda. Kenapa? Hatinya sudah sibuk sama yang lain. Begitu pula sama ngaji juga seperti itu. Ketika di awal-awal ngaji enak, kok tiba-tiba centung, gitu. Makanya kalau ngaji simpen dulu HP-nya. Kalau iktikaf simpen dulu HP-nya. Kenapa? Karena itu ketika hati kita sudah mulai sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan untuk beribadah itu akan pasti berkurang. Nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berkurang, dan nanti bisa jadi pergi itu kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah bentuk sesuatu yang nyata dan kita bisa merasakan itu semua. Makanya yang namanya iktikaf itu apa? Pengen berduaan dengan Allah dan disibukkan hatinya biar ramai dengan Allah. Hatinya itu supaya apa? Dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang iktikaf kalau hubungan suami istri batal kan iktikafnya. Kenapa? Disibukkan sama selain Allah Subhanahu wa taala.
Sudah mikirnya sudah lain-lain kalau hubungan sama keluarga, kan seperti itu. Makanya itulah yang disebut dengan iktikaf, ibadah yang besar yang dilakukan di 10 hari terakhir ini. Supaya apa? Supaya seseorang itu muhabbahnya datang, keluar, kemudian rasa rindunya keluar, nikmatnya bermunajatnya keluar, nikmatnya bersama Allah Subhanahu wa taala ada, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa taala itu juga ada. Kemudian yang kedua, sebab untuk kita bisa punya rasa cinta kepada Allah dan rasa rindu kepada Allah, beliau menyebutkan apa? Tahliyatul qalbi wa taghdiyatuhu bi ma'rifatillah. Yaitu apa? Tahliyatu al-qalbi, yaitu hiasi hati kita. Wa taghdiyatuhu, dan beri makan hati kita itu dengan apa? Ma'rifatillah, dengan kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu bihi, dan kita punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Antariqil ilmi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, dengan kita mengenal nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Ilman yuritu imanan, yaitu ilmu yang akan mewariskan iman yang benar. Wa muhabbatan wa syauqan, yang akan mewariskan rasa cinta dan mewariskan rasa rindu. Mumpung teman-teman semuanya yang iktikaf, ngaji sambil tadabbur. Toh waktunya nggak banyak dibuat macam-macam. Ngaji dibuat tadabbur. Nama Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Yattabi'uhu amalun wa sulukun. Orang kalau sudah kenal sama Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah itu tumbuh, rasa rindu kepada Allah itu tumbuh. Akhirnya apa? Amal seseorang untuk beribadah kepada Allah itu akan ngikut. Akan ngikut. Akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan ngikut. Kenapa? Kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Ba'dama dzakara al-bab al-awwal al-muaddiya ila muhabbatillahi jalla wa ala wa huwa syuhudu ni'amihi wa alaihi al-hissiyah wal ma'nawiyah ala ibadihi allati yataqallabuna fiha lailun wa nahar. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menyebutkan, setelah beliau menyebutkan perkara yang pertama yang menjadikan seseorang itu bisa cinta sama Allah. Orang itu bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kenapa? Karena dia menyaksikan nikmat yang Allah berikan. Allah berikan nikmat kepada kita kan banyak, ya kan? Baik itu yang zahir maupun batin, ya kan? Kepada seorang hamba, yang dimana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu yataqallabuna fiha lailun wa nahar. Siang malam kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya ala adadil anfas wal lahadhat, bahkan nikmat Allah itu sesuai dengan banyaknya kita nafas. Seberapa banyak kita nafas, nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan itu sebab pertama seseorang cinta kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan apa? Tsumma dzakarul babal akhar, kemudian beliau menyebutkan bab yang lain yang bisa seseorang itu bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Wallahu Subhanahu wa taala da'a ibadahu ilaihi min hadzal bab. Allah mengajak hamba-hambanya untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dari pintu ini. Hatta idza dakhalu minhu du'u min babil akhar. Kalau seseorang sudah masuk dari pintu ini, dipanggil dari pintu yang lain, yaitu apa? Pintu babul asma'i was sifatil ladzi innama yadkhulu minhu ilaihi khawasu ibadihi wa auliyaihi. Orang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dari pintu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tahu enggak, Pak? Ini pintu khusus hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali Allah. Kalau orang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab nikmat, semua orang bisa. Semua orang bisa. Orang alimnya, orang jahilnya bisa. Orang alimnya dan orang jahilnya bisa. Bisa cinta kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Semua merasakan nikmat Allah. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada orang yang lebih tinggi derajatnya dari cinta yang seperti itu, yaitu melalui pintu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenal dan
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui itu apa? Kenal nama-namanya yang indah dan kenal sifat-sifatnya yang begitu tinggi. Ini adalah merupakan pengenalan hamba-hambanya yang khusus, khawasu ibadihi wa auliyaihi. Hamba-hambanya yang khusus dan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Wa huwa babul muhibbina haqqan, dan ini pintu orang-orang yang betul-betul cinta sebenar-benarnya. Alladzi la yadkhulu minhu ghairuhum, yang enggak masuk lewat pintu ini selain mereka. Hanya betul-betul orang-orang yang alim, yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yasba'u min ma'rifati ahadun minhum, dan enggak kenyang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau masuk lewat pintu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Bal kullama badalahu minhu ilmun isdada syauqan wa muhabbatan wa dhama'a. Semakin orang itu kenal sama Allah, semakin nampak keindahan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, maka dia semakin bertambah rasa rindu, rasa penasaran, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia semakin haus atas hal tersebut. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menutup, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan dengan seperti ini berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua. Dan yang perlu saya ingatkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, 10 hari terakhir ini di bulan Ramadan adalah merupakan hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ini fursah azimah, kesempatan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Hendaknya seseorang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan idza dakhalal ashr, Rasulullah ketika masuk 10 hari terakhir aiqadha ahlahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, wa shadda mi'zarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, enggak mendatangi keluarganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fursah lan ta'ud, kesempatan yang mungkin kita belum tentu kita bertemu lagi dengan 10 hari terakhir ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, itu tahri asyrul awakhir. Kita disuruh mencari di 10 hari terakhir. Inilah kesempatan kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita pelajari dari a'malul qulub ini akan membantu kita untuk kita benar dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usduq ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar di 10 hari terakhir ini kita pengen bertemu dengan Allah. Kita pengen berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen merasakan manisnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di 10 hari terakhir ini kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. In tasduq ma'allah yasduquk. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan nolong kita. Kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kekuatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan makanan, Pak. Kekuatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan minuman atau takjil yang enak, enggak. Tapi apa? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, disinilah kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Semakin kita kuat di dalam cinta kita kepada Allah, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk kita bisa iktikaf, menyelesaikan ngaji, bisa tadabbur seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau bisa menyelesaikan 1 hari itu bisa sampai 2 kali selesai khatam Quran. Dan itu disebabkan karena rasa cinta, pengen ngobrol dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalam Allah, dengan membaca Al-Qur'an. Orang-orang muktakif jangan disibukkan dengan
hal-hal urusan dunia. Betul-betul dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk berduaan dengan Allah dan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menolong kita untuk kita bisa melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ditolong. Insyaallah ini yang bisa kita ambil pelajaran selama bulan Ramadan tentang amalan-amalan hati. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.